ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk ataupun yang mewakili, kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Nganjuk ataupun yang mewakili, kepada yang terhormat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk ataupun yang mewakili, kepada yang terhormat Majelis Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Nganjuk ataupun yang mewakili, kepada yang terhormat Ketua Lajismu Kabupaten Nganjuk, kepada yang terhormat Kepala TPA Aisyah Kabupaten Nganjuk, serta Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Kado Ramadan Peduli Guru tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Sang Surya Mars Aisyah. Yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima tausiah. Yang keenam, pemberian souvenir serta penghargaan. Yang ketujuh, pemberian kado Ramadan Peduli Guru. Yang kedelapan, doa dan penutup. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar dari awal sampai kegiatan akhir nanti. Amin. Yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Galang Inswantoro. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum alladzina amanu idza qila lakum tafassahu
fil majalis idza filakum tafastakhu fil majalisi faftakhu al majalisi faftakhu yaftahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yaw fa'illah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran ini membawa keberkahan kepada pembaca khususnya serta pendengar pada umumnya. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kepada Ayunda Jihan disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Himne Sang Surya.
Baris Aisyah. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yakni dari Ketua Lazismu Kabupaten Nganjuk kepada Bapak Mizan SH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ketua PDM yang saya hormati, yang hari ini diwakili oleh Bapak Sembilan selaku Wakil Ketua PDM yang membidangi bidang pendidikan dan ekonomi. Ya, Pak. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Pendidikan dan juga dari Bapak Kepala Sekolah SMKM 3, SMK 1 ya, SMK 1 Muhammadiyah Nganjuk, serta yang hormati wabil khusus Ketua PDA Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Nganjuk yang diwakili dari Didasmen PAUD, bukan Bu ya? Oh dari niku wae bagian kono-kono. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tidak lupa kami hormat juga Ibu Kepala TPA Aisyah Nganjuk dan PAUD yang alhamdulillah sangat luar biasa pada hari ini kita bisa bermuajah, bisa bertemu dengan rangka untuk program kado Ramadan, kolaborasi antara TPA dan
dan Laismu. Nah, tepuk tangan buat Ibu TPA Aisyah Nganjuk. Dan sangat mengucapkan terima kasih karena beliau sponsor telah berdonasi dari beliau ya jumlah 16 juta rupiah lebih dan ya barakallah dan Laismu tinggal nambah-nambah aja yang kurang ya meh separuh lah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini ingin menyampaikan bahwa ada program yang baru jalan dan akan jalan yaitu Pak Fitrah Yakat Fitrah yang sudah mungkin edarannya sudah beredar di seluruh aum dan awa di seluruh Nganjuk. Mohon untuk didorong untuk terlaksananya ini karena ini program ini bagus Bu. Dan program ini untuk 50% disetorkan di Laismu wilayah, yang 50% dikelola oleh aum atau awa yang bersangkutan. Jadi Laismu cuma awang tok. Tapi boten napa-napa. Berkah gitu. Dengan kerjasama, dengan kegiatan bersama itu akan terjadi bagus. Dan yang 50% dari wilayah tadi saya telepon dari wilayah yang 50% bagaimana Pak? Untuk apa? Nanti ditasarufkan untuk penduduk di daerah lain. Ini istilahnya memutar ekonomi. Nanti insya Allah setiap bulan berapa nanti sudah dicatat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perkembangan Laismu Nganjuk telah berkolaborasi dengan PDA, telah meluncurkan filantropi anak-anak. Ini alhamdulillah sudah berapa persen sudah ikut program ini. Ada lebih dari 10 ada lebih. Sudah 100% masuk ke Laismu. Filantropi ini kegunaan juga akan kembali lagi ke kegiatan di abah yang bersangkutan atau aum. Tujuannya apa? Yaitu mendidik anak-anak untuk dilatih sejak dini untuk peduli lingkungan dengan berderma, dengan memberi, insya Allah akan mendidik anak didik kita akan lebih bagus, akan lebih orang-orang yang tahu akan beramal. Di samping itu juga nanti insya Allah keberkahannya juga akan masuk ke aum awa yang bersangkutan. Kenapa? Kalau aum dan awa ini nanti peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakatnya, nanti dukungan anak didik kita akan semakin tambah juga. Kenapa? Loh, itu dididik dari Aisyah ternyata bagus, dilatih itu dan memberi lingkungannya akan tertarik. Nah, kalau kita mendirikan kaum atau awam magurung-magurung mewah, api, mobil bagus-bagus masuk, tapi lingkungannya sekitarnya miskin, nggak punya, mau makan susah, ya Allah mindalik ya. Nanti doanya orang-orang yang di sekitarnya bagaimana itu? Dilewati tok kayaknya, lewati mobil tok. Pentingnya apa? Itu insya Allah nanti akan berkah, akan menambah siswa-siswa kita juga. Dan perlu ketahui juga bahwa Laismu sekarang ini karena sudah sekarang ini kan kita itu jadi kantor cabang pembantu sehingga program dan apa itu mengikuti dari Lasnas kami ya. Dan perlu diketahui juga bahwa dasar hukum atau badan hukum dari Laismu ini sudah ditetapkan secara nasional sudah tahun 2002. Kalau nggak salah bulan 6 Juni 2002 itu sudah ada di Nganjuk. Ini berdiri di Kabupaten Nganjuk ini tahun 2010. Di Nganjuk termasuk
Tapi alhamdulillah juga sudah luar biasa. Pernah pendapatan JIS-nya pernah mencapai 1,2 M pernah, tapi hari-hari ini agak turun. Mudah-mudahan dengan dorongan doa Bapak Ibu sekalian, Lahismu akan lebih bagus dan lebih akan maju. Dan program Lahismu sekarang sejak kita berkiblat ke pusat secara penuh. Sekarang ini namanya programnya Prospek K2Ki Dakwah. Program pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, korban, dan dakwah juga. Dan lingkungan juga disuruh. Karena sekarang itu ada kewajiban dari dunia, jadi kita mengikuti namanya SDGs atau. Dan selama ini kolaborasi Lahismu dengan Puskesmas Begadung, Puskesmas Nganjuk dengan program Bikar, lagi kolaborasi dengan Basnas. Alhamdulillah, Basnas kolaborasinya ini nanti untuk pelayanan 6 bulan nanti akan mendapatkan subsidi dari Basnas. Terus ada lagi program untuk pengentasan kemiskinan. Kalau dulu namanya PED, ini tapi dalam rangka lagi penjajakan itu Basiska, bantuan keuangan Siska. Jadi nanti ada pinjaman tanpa bunga. Nah, ini sudah dimulai dari Bogor, sudah hasil dengan uang 2 juta, beliau berinfak jadi 5 juta, sudah berkembang. Tapi akhir-akhir ini agak beliau koordinatornya punya butuh dipinjam dulu. Jadi ada indahnya kebersamaan ya tadi. Dan dulunya itu dari semua kecamatan Nganjuk itu ada waktu dulu itu hampir 5 kecamatan itu kita yaitu terakhir dengan Ilahi. Tapi memang harus dicoba lagi. Karena ini merupakan unggulan daripada Lahismu Provinsi Nganjuk Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kepentingan Lahismu bukan untuk Lahismu, untuk Muhammadiyah. Jadi kadang-kadang ya ambulan itu sampai kadang-kadang saya tuh bikin gini, ngeri kadang-kadang, ngeri gini. Pernah saya coba untuk saya stop dana itu hanya 2 juta, yang mati 2 Bu. Gak dilayani untuk cuci darah, dia sudah nggak kemampuan lagi untuk transportasi. Ya rumah sudah kosong blong, dijual semua kabutnya. Ya, banyak mana itu. Dan sekarang ini yang dilayaninya, ini 10 orang yang gratis semua. Rutin tiap bulan sekali. Dari Patian Rowo ada, dari Brebek ada, dari luar biasa. Didoakan Lahismu kuat juga. Insya Allah. Amin. Dan yang saya herani, ya, Lahismu itu sakti. Uangnya tidak terbatas. Karena ada di dompet Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, target-target itu kalau kita benar-benar mau beristiqomah di Lahismu, insya Allah akan barokah dan akan kena semua. Seperti korban itu Bu ya. Korban di Nganjuk itu kalau dikumpulkan jadi satu,
administrasinya aja itu hampir 1 miliar lebih. Itu perlunya untuk apa, Bu? Perlunya adalah menaikkan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya dunia umumnya kepada laizmu. Nah, awake dhewe iku mendina korban, mendina infak, mendina zakat, mendina takjilan, mendina apa. Tapi kalah dengan saudara muda kita. Dia ranking 1 tingkat lanjut yang nasional, di kita rankingnya 6. Padahal dipikir itu dalan iku bendina sing laku ya ambulan laizmu sing lembaga itu, lainnya enggak pernah jalan. Nah itu Bu, nanti insya Allah dorong Ibu ya. Semangat Bu ya. Semangat, dorong laizmu, insya Allah laizmu akan sukses. Ya, ngantuk ngantuk. Kalau saya bilang yakat, jenengan berkah, gitu. Saya bilang umat, jenengan sejahtera. Kalau saya bilang laizmu, sikat. Jadi sinergi bersama-sama, sinergi integrasi kemudian tabel terpercaya. Ya non-mawon. Ayo poso-poso toh. Ya kan? Semangat Bu. Ya kan? Umat. Laizmu. Wah, sikat. Sinergi, integritas, peduli, akuntabel, terpercaya. Tepuk tangan Bu. Nah ini loh, jadi nak pertemuan kan tepuk tangan, ono ya jadi gak kayak layat. Saya gitu, saya. Demikian saya kira nanti tidak bijaksana kalau saya sampaikan banyak program yang belum selesai atau program yang sudah sukses seneng aja, nek belum selesai ya belum selesai kayak diomongno. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan berikutnya yakni sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Nganjuk yang akan diwakili oleh Ibu Siti Mu'anifah SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi yang ba'da. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, yang terhormat Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Majelis Paudasmen Aisyah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati juga Ketua Lazismu yang luar biasa, Bapak Mijan, beserta pengurus dan eksekutifnya yang selalu semangat. Kepada Kepala TPA Aisyah Kabupaten Nganjuk, Ibu Yiyin, dan kepada Kepala Sekolah TK maupun KB yang mungkin hari ini hadir, nggih, beserta Bapak atau Ibu
beserta undangan semuanya yang hadir di sini yang dirahmati oleh Allah. Patut kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Butum sugeng rawuh. Oke. Kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan agak siang ini nggih kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, kenikmatan, iman, ihsan sehingga kita bisa memenuhi undangan pada hari ini yaitu penyaluran program kado Ramadan Peduli Guru yang bertempat di gedung yang megah ini. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah yang mewakili Pak Bukin nggih, alhamdulillah luar biasa. Gedung ini sangat istimewa sekali, serasa kita seperti di hotel berbintang 5 nggih. Tepuk tangan untuk SMK. Semoga membawa keberkahan dan muridnya selalu diberi jadikan anak yang soleh-solehah dan tahun depan semoga banyak nggih Pak Bukin nggih. Alhamdulillah, amin. Di sini saya juga bingung. Tadi saya tidak mengira disuruh maju di depan ini Bapak. Mohon izin untuk menyampaikan. Saya tadi disuruh sama Bu Anjar. Bu Hanif minta tolong nggih, saya repot karena tidak bisa meninggalkan tugas. Namun ini amanah dari pimpinan daerah. Aisyah itu harus siap pakai Ibu Bapak nggih. Apapun kondisinya, apapun keadaannya harus siap. Nah, kita selaku warga Aisyah atau warga Muhammadiyah dimanapun berada kita harus siap. Di sini saya mau menyampaikan terima kasih kepada Lazismu yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Karena apa? Lazismu itu ibarat kata apa ya? Payung yang melindungi umat, tidak melihat siapa itu, yang jelas yang perlu ditolong tetap ditolong, tidak memandang itu warga tetangga kita atau apa, tidak perlu memandang itu. Namun dengan niatan berjuang menolong umat, semoga Lazismu ke depan semakin jaya. Sikat saja ya, sikat intek. Nah tadi luar biasa Pak Mijan, semoga dengan pengurus-pengurusnya, termasuk saya itu pengurus Ibu. Tapi pengurus nggak bisa mencari uang, cuman hanya ya bagaimana sebagai pengurus ya sedikit banyak kita harus memang bersinergi itu. Saya mewakili dari pimpinan daerah mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian dari Lazismu untuk memberikan kontribusi hadiah kado istimewa buat guru honorer di TK maupun di KB di amal usaha di Kabupaten Nganjuk ini, yang mana Lazismu selalu berkhidmat untuk umat dan berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan zakat, infak, sodakoh, dan dana kedermawanan lainnya. PDA Nganjuk menyampaikan terima kasih sekali dan apresiasi dengan setinggi-tingginya kepada Lazismu Nganjuk. Pada bulan Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan yang dihadapi dan telah direalisasi, kegiatan filantropi, dan hari ini mengadakan kegiatan kado Ramadan untuk para guru di lingkungan perserikatan baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Harapan kami Bapak Ibu, dengan kegiatan ini dapat membawa keberkahan untuk semuanya, untuk para guru yang menerima, untuk para pendonatur, dan kami mengajak untuk semuanya bersama-sama mendukung program ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan kebermanfaatan untuk semuanya. Amin. Semoga kegiatan ini terus berlanjut
tetap semangat, dan semua itu kalau tidak ada gayung bersambut insya Allah tidak akan berjalan. Seperti pada hari ini telah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua, Bapak Mijan. Alhamdulillah luar biasa, TPA Aisyah Nganjuk telah mensupport, telah berkontribusi yang luar biasa. Semoga beliau dan anggota para tenaga didiknya diberikan keberkahan, diberi kesehatan, dan amal usahanya diberikan kelancaran dan semakin maju. Nggih, terima kasih kami sampaikan. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada kita sebagai guru di amal usaha, tetaplah bersemangat mencipta anak yang berkarakter, anak soleh dan solehah. Wujud dari program Lazisme ini sebagai tali asih kita, karena ikatan kita di perserikatan, kita tidak perlu melihat itu ya Bu, tapi dengan ikatan batinnya, Lazisme memperhatikan kita sebagai support kita berjuang di amal usaha dengan ikhlas, dengan semangat. Insya Allah rezeki di banyak semuanya, di pintu-pintu yang lain juga banyak. Sehingga kita tetap semangat, tetap optimis, dan selalu ikhlas. Itu barakallah. Dengan keberkahan kita memberi, itu tidak akan melarati, nggih Pak Mijan nggih katanya. Tapi dengan memberi, kita akan menjadi umat yang mutakin, yang selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kami mohon maaf apa yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Dan sekali lagi, Lazismu merupakan jembatan, merupakan apa ya istilahnya, wasilah, nggih, wasilah. Dengan adanya wadah Lazisme itu, marilah kita dukung sebaik-baiknya, semampu kita, namun kita tetap berusaha dengan semangat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yakni sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Sumilan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Alaya, Ibu, Bapak, yang pertama yang saya sampaikan dari Ketua PDA Kabupaten Nganjuk, Ketua Lazismu, Pak Majelis Didaksmen, baik yang dari Muhammadiyah maupun dari Aisyah, dan Bapak Ibu Guru, semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah dengan nikmat Allah kita diizinkan bisa bertemu dalam suasana yang sehat. Sehat nggih? Alhamdulillah. Berarti sempat juga ke sini, alhamdulillah. Dan semuanya ini mari kita syukuri, karena itu luar biasa. Seandainya diuangkan kita nggak akan mampu untuk mengijoli uangnya, tidak mampu. Oke. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah banyak memberikan tuntunan kepada kita semuanya. Fa insyaallah kalau kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW, kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Itu Bapak Ibu nggih. Yang pertama, saya mohon maaf karena seperti Ibu Hanif, saya jawilan tadi pagi oleh Pak Juwari
Sebenarnya saya pengen tengok-tengok menikmati indahnya jalan raya di depan rumah saya itu mulai sibuk kendaraan lalu lalang karena sudah malaman. Sudah luar biasa kalau saya duduk di teras itu tinggal melihat siapa yang lewat dan macam-macam baunya parfum. Alhamdulillah bisa ya coba Milan itu. Oke, jadi gini Bapak Ibu semuanya, saya terima kasih luar biasa pada laisismu Pak Mijan dan kawan-kawan. Luar biasa kiprahnya, apapun halangan, rintangan, tantangan dan sebagainya tidak pernah mengeluh, semuanya disambut dengan gembira. Memang itulah jiwanya orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah itu kelihatannya cemburu, susah, itu bukan orang Muhammadiyah. Kita bukan orang Muhammadiyah. Ini memang saya tanamkan dimanapun kami berada kepada teman-teman. Kita kalau sudah bismillah menjadi orang Muhammadiyah, jangan sekali-kali pada pikiran kita, pada ucapan kita, pada perilaku kita ini menjadikan beban hidup kita. Kalau itu sudah menjadikan beban hidup panjenengan, apa yang panjenengan lakukan tidak akan menjadikan berkah. Ribet akhirnya. Makanya Muhammadiyah ini alhamdulillah Bu, rata-rata pisan wong iki sibuk kabeh. Nek wong Muhammadiyah nganggur tidak ada. Wis pensiun ya dulu ini Pak Mijan, Pak Masudi, termasuk si ngomong dewe. Ini kalau dilihat pekerjaan, digatek ini nggak pernah berhenti. Karena masih ada aktivitas-aktivitas yang harus kita tangani. Apalagi sudah ngurusi organisasi di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Ini yang luar biasa. Masuk laisismu, monggo terus bergerak, melayani umat untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tidak membeda-bedakan. Apa ini laisismu arep bantu, sampean wong apa? Enggak ada. Enggak ada tepak nggih? Enggak ditanya. Pokoknya siapapun yang perlu dibantu, dibantu. Selama itu masih ada kemampuan untuk membantu. Tapi insya Allah dengan niatan karena Allah, yang diharapkan tidak ada lain kecuali adalah keridhaan dan rahmat Allah nanti di alam akhir. Sebab orang hidup itu yang dicari itu sebenarnya bukan apa-apa Bapak Ibu, hanya rahmat Allah. Kalau harta, kekayaan, kecantikan, ketampanan seperti saya ini hanya titipan aja. Wong saya di usia 17 sampai sekarang udah beda kok. Saya lihat foto lho, fotoku saya kok gak podo harus saiki sing sini. Ya sudah, berarti saya sudah bisa malih melungsungi kan itu. Nggih. Alhamdulillah di usia 40 ini masih kita eksis untuk bersama-sama panjenengan. Ibu Bapak, kembali kepada laisismu dulu. Tetap dengan semboyan panjenengan tadi sikat, sinergi. Ini apa Pak? Integritas, kepedulian, akuntabel, terpercaya. Oke. Semboyan yang luar biasa. Ini seandainya orang ketika ditanya mau belanja di supermarket, ada seorang prajurit belanja. Dicari temannya. Karena apa? Ada musuh datang. Tapi dia sudah masih melihat-lihat di supermarket itu mau beli apa. Karena bingung kan? Karena dia cerdas. Gak bingung-bingung. Begitu dicari temannya, jawabannya mudah. Oke, sikat. Nah, akhirnya juga beli sikat, juga dia berangkat untuk melaksanakan tugas. Jadi sebenarnya nggak beli sikat, tapi karena ada perintah untuk segera menghadap ada musuh, sikat saja musuhnya. Saya juga beli sikat. Nah ini, katakannya itu. Ibu Bapak, alhamdulillah itu yang terkait dengan laisismu. Sekali lagi, mari kita bersama-sama semuanya dari komponen yang ada di jalur di naungan perserikatan, baik di AUM maupun di Orto maupun di organisasi yang lainnya. Kita dukung semuanya
Dan program Laisisme yang dijalankan oleh PP sudah 2 tahun ini, tahun kedua. Yang 50% disetor ke pusat, nanti dikelola kembali kepada panjenengan. Ibu bapak, panjenengan tidak usah tanda tanya, nggak usah suudon, bahwa 50% yang naik ke atas itu akan kembali kepada panjenengan, yang namanya kalau nggak salah itu menjadi dana abadi. Pak Mijan, dana abadi yang dikelola oleh PP dan BW, nanti itu berkembang, akan dikembangkan dulu. Dikembangkan bukan berarti di anaknya, bukan. Karena uang itu akan dibuat modal oleh PP dan BW sehingga hasilnya itu uang itu tidak habis, tapi setiap tahun akan bertambah. Dan insya Allah akan untuk mensuplai, membantu para guru-guru yang gajinya di AUM ini masih relatif belum memenuhi UMR. Kan itu tujuannya begitu, ke depan begitu. Mudah-mudahan ini tahun kedua dan tahun ketiga nanti semakin meningkat. Itu harapan kami. Dan sekaligus Pak Mijan, saya juga tadi sudah saya singgung bagaimana menghidupkan, menggairahkan zakat di tingkat bawah loh Pak Suli. Saya itu masih kadang-kadang mikir gimana ya menggerakkan. Tapi setiap saat kami pun juga dengan teman-teman PCM maupun PCA, ayo kita memulai dari kita untuk menghidupkan infak, sodako, zakat dan sebagainya ini melalui Laisisme. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan bisa begitu Pak Mijan. Ini harapan kami. Dan panjenengan semua yang bekerja di AUM ataupun di AUA, Amal Usaha Muhammadiyah maupun Amal Usaha Aisyah. Pertama Bapak Ibu tadi sudah saya singgung terkait dengan ayat yang pendek itu. Itu saya senang sekali ayat itu, mengingatkan kita. Karena apa? Ketika kita mati nanti tidak akan membawa apa-apa kecuali yang gondelan dengan ayat tadi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah kepadanya. Lah ibadahnya inilah yang nanti akan menjadi bekal panjenengan, yang akan memberatkan timbangan panjenengan untuk menuju surga Allah. Ibu bapak, untuk tausiah, saya jangan dianggap tausiah aja. Ini ngomong-ngomong terkait dengan ibadah, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di malam 25 nanti malam. Tapi ada teman kita yang masih malam 24, terserah monggo. Tetapi kita yakin bahwa nanti malam kita sudah berada di malam ke-25. Oke. Jadi setiap hari tidak ada malam genap, Pak. Ya monggo. Nah, makanya yang penting kita harus gini. 10 malam terakhir itu di bulan Ramadan jangan sampai kita tinggalkan, Bu. Kalau saya tetap saya tempuh setiap malam harus lakukan itikaf. Toh tidak ada jeleknya. Itikaf itu sewaktu-waktu, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah akan merasakan nikmatnya dan akan membimbing kita untuk menuju kecerahan hidup. Bisa dipraktekkan. Oke. Saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan ini perintah tetapi hubungannya dengan keikhlasan juga. Kalau nggak salah di surat Al-Imran 133 Pak Bukin nyan besani ayatnya kalau nggak salah berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bayangkan ini perintah, Bu. Ini perintah yang dari Allah langsung. Bersegeralah agio, bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Kenapa kok disuruh menuju ampunan? Mergo menungsoi wapang banget dosa. Lah wong aku mau mikir, lha wong kuwi kanggo klambi kok ora bener, wis dosa, Bu. Walaupun gak tak ucapne. Makanya setiap saat kita harus memohon istighfar kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu.
dan menuju surganya. Karena orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, itu insya Allah gelinding kalau masuk surga itu. Tapi kalau belum diampuni dosanya, kayak kempul, penuh tanda tanya. Makanya di 10 hari terakhir ini, kesempatan panjenengan 10 hari yang pertengahan, di sana adalah malam maghfirah, sekarang adalah malam penentuan untuk menuju ke surga Allah. Terus nek wis diampuni menuju wajannatin arduas samawati wa'ad, akan dijanjikan oleh Allah, panjenengan akan dimasukkan di dalam surganya Allah, yang luasnya surga itu seluas bumi dan langit. Bayang nih Bapak Ibu. Padahal awake manggon ini bumi wis koyo ngene iki lho. Wong duwe sawah 2 hektar wis bingung Pak, nek gak wong nyebut genggi nggih. Lah pemane sak bumi dan langit sak isine. Ini bayangan hadiah yang luar biasa dibandingkan dengan kado ini. Nanti kado ini jangan dinilai dengan harganya. Nilai dengan nilai keistimewaan keberkahannya. Paling kadonya berapa Pak Jan nggih? Tetapi panjenengan menerima ini dengan ikhlas, insya Allah akan membawa keberkahan. Nilai keberkahannya itu yang akan mengakibatkan panjenengan hidup lebih. Jadi surga Allah seluas langit dan seluas bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan untuk orang-orang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Sing gak muttaqin ya ora bagian no. Engko larane bedane no. Ibarat anak dalam satu kelas, yang paling cerdas itu mesti dekat dengan gurunya. Mesti nek apa-apa ya oleh hadiah. Tapi nek sing gak cerdas, biasa-biasa, apalagi yang kelas delek, ya gak tahu oleh hadiah no. Tetapi ini ketentuan Allah. Surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang muttaqin. Karena janji Allah itu ada 2 sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman itu diperuntukkan untuk semua umat di dunia. Jadi bah kowe wong Muslim, bah munafikin, Muslim jadi dibagi lagi loh ya. Munafikin, apa sing kafirin, apa sing dan sebagainya, belum yang di luar Islam. Entah itu Kristiani, entah itu orang Buddhis, entah orang, semuanya oleh Allah diperlakukan sama. Sing ora salat, sing ora tahu pelajari agama, ora tahu ibadah, itu pun juga diberikan hak untuk mencari rezeki di atas bumi. Makanya rasah meri. Aku wis ngibadah, aku ora karo-karuan, tapi pengen sudah motor anyar kok angel men piye ya. Itu namanya ujian dari Allah. Tapi nek panjenengan melihat orang-orang sing gak tahu sholat, gak tahu sembarang, gak tahu piye, uripe kok enak men piye yo. Nah itulah tantangan. Oke, ini sifat Ar-Rahman itu hanya diperuntukkan di dunia, Bu. Kalau saya katakan gitu. Padahal itu satu nikmat. Nikmat Allah itu 100, sebanyak 100. Yang satu diperuntukkan untuk semua umat yang ada hidup di dunia ini, termasuk jenengan, saya, dan orang-orang teman yang lain yang ada seluruh dunia ini. Ini satu nikmat. Bayangkan satu nikmatnya sudah dinikmati kayak wong sak donya ini. Enek sing blegedu, enek sing setengah blegedu, enek sing sak ngisore blegedu napa? Sugih, nggih. Enek sing menjadi sultan, ada sing pengen semuanya kita kuasai, banyak gitu. Bayangkan ini satu nikmat loh ya. Satu nikmat. Bahwa kafir, bahwa munafikin, bahwa musyrikin, bahwa belas gak beragama. Nah, ini yang membedakan antara orang yang muttaqin dan yang tidak. Nah, bedanya itu ya panjenengan tentu bisa, Bu. Saiki ngeten mawon. Gembul wong muslim karo gembul wong gak muslim jauh beda, Bu. Saya itu punya gini teman, tapi alhamdulillah masuk, Bu, masuk. Tadinya Kristen, tetapi ketika sekolah itu dia itu sering ikut kelompok saya, masuk kelompok saya.
Ketika ada tugas kelompok, waktu sholat, kita sholat berhenti. Dia ikut, melu terus. Akhirnya lama, dia terus terang pengen belajar Islam. Nah, dengan demikian, insya Allah ini ada pahala khusus bagi kita. Kelompok saya itu bisa membawa dari Kristiani menjadi mualaf, dan akhirnya sekarang jadi malah bagus Pak, santrinya bagus banget, alhamdulillah. Nah ini semuanya Bapak Ibu yang menjadikan tugas kita di atas bumi ini. Monggo kita syukuri yang ada ini dan tidak usah suudzon dengan Allah. Karena satu nikmat saja sudah dinikmati oleh orang seluruh dunia. Belum yang 99 nikmat tadi yang dijanjikan oleh Allah itu ada yaitu untuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa. Ayat tadi kalau diteruskan komplit Bu, maka dibuka lagi di surat Al-Imran ayat 134. Kalau enggak salah lanjutnya alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhimina bal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini diartikan yaitu orang-orang yang ini gandengannya karo lazismu tadi, yang senang menginfakkan, mengeluarkan harta bendanya kalau dia sudah bisa memiliki harta yang sekiranya layak untuk dikeluarkan sebagian. Kekayaan yang harus dikeluarkan. Jadi di Islam itu ada 3 atau 4 macam ya, zakat, infak, sedekah, 3 ini ya, yang menonjol 3 ini. Kalau panjenengan mengeluarkan dengan nilai zakat, itu menghitung kekayaan panjenengan. Tetapi kalau mengeluarkan infak, itu dasarnya adalah kerelaan, sewaktu-waktu panjenengan bisa mengeluarkan. Hampir sama dengan sedekah, tidak terikat oleh waktu. Tetapi kalau zakat, itu terikat oleh kepemilikan harta benda yang panjenengan miliki. Nah, kapan Pak? Nah, perintahnya wassarai wadoro. Ketika dalam keadaan lapang ada, ketika punya, dan ketika keadaan sempit nalika gak duwe. Nah, beramal itu sebenarnya yang paling bagus yang bagaimana? Ya pas enek iso. Tapi luwih istimewa lagi, gak patek enek, tapi iso. Nah, cara ganjarane luwih. Nah, lebih meningkat. Nah, ini di bulan Ramadan, ayo monggo Maya nanti berlomba-lomba. Makanya di masjid-masjid, musola-musola kalau sore sekarang ini jam 4, jam 5 sudah antri. Sesuk aku. Karena tahu keberkahan itu. Dan orang kalau sudah mengeluarkan sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dalam hidupnya itu akan tenang, marem. Pemanah sing ngeculne barang gak nek wong roh, Bu. Rasanya yang neng ati itu seneng gitu. Pernah panjenengan? Coba, nanti dicoba Bu. Saya mengeluarkan barang, misalkan pengen ngelebok nek duit neng kotak masjid. Pengen aja ngantek anak sing roh. Itu memang beda Bu. Tapi sekali tempo ya harus dilakukan. Kita melakukan sesuatu yang bisa diketahui oleh orang lain. Dalam arti untuk syiar, untuk dakwah, memberi contoh kepada yang lain. Ini, jadi sedekah, infak, zakat, monggo. Kalau memang sudah waktunya harus dikeluarkan. Terutama zakat Bapak Ibu. Lazismu juga menerima zakat, infak, terus sedekah. Nah, sekarang Jumat Barokah itu orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu. Sebenarnya Bu, kalau saya tidak di hari Jumat. Tidak harus di hari Jumat. Karena apa? Kanan kiri kita itu mungkin ada orang yang setiap hari kebutuhannya harus kita penuhi. Tetapi memang istimewanya hari Jumat itu lain dari tingkatan nilai, cara bijine beda. Kalau hari Senin itu Pak Guru biji 6, tapi kalau Jumat itu mungkin bisa 8 sampai 9. Itu bedanya. Makanya berlomba-lomba. Oke. Nah, sekarang gini.
mari kita semuanya, karena kita sudah punya bendera tenda besarnya adalah Muhammadiyah. Sekarang bendera yang menangani terkait dengan SIS, zakat, infak, sedekah adalah laizisme. Itu harus kita kibarkan dan kita tegakkan bendera itu melalui perwujudan melakukan sesuatu untuk kepentingan itu. Insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan laizisme juga akan semakin berkibar dan doakan Nganjuk ini menjadi negara Pak. Negara, harapan kami Nganjuk itu jangan menjadi negara industri, kabupaten industri. Industri kalau terlalu maju berarti mencetak buruh, Pak. Kalau negara kita dikuasai oleh buruh, warga kita menjadi buruh. Nyun sewu ini saya bukan pro kontra dengan keadaan, memang kenyataan begitu. Kalau negara itu terlalu banyak industrinya, artinya daerah itu akan dikuasai oleh investor. Dan investor itu mencetak buruh-buruh untuk kita. Kalau kehidupan buruh lain dengan kehidupan dengan orang yang kehidupannya agraris. Orang agraris itu hidupnya adem, Pak. Adem, dingin. Sekalipun dia panen 3 bulan sekali dan tidak begitu banyak menghasilkan, tapi dingin dan dia disiplin. Setiap panen mesti ngitung oleh Kupari berapa ton, oleh Kunandur Lombok oleh berapa ribu, oleh itu orang-orang petani. Tapi kalau buruh, kalau tidak diimbangi dengan agama yang kuat, jarang buruh yang menghitung hasil koyonya, Pak, untuk dikeluarkan. Ini masalahnya itu. Jadi kalau saya memang, saya itu fanatik dengan pertanian atau bagaimana, memang jiwa kami memang dihidupkan, saya hidup di lingkungan pertanian. Saya merasakan banget hasilnya dari makelaran, besok makelar nih. Misalkan saya beli sepeda motor 10 juta, saya jual lagi payu 11 juta. 1 juta ini, Bu, saya bandingkan dengan misalnya saya nanam lombok oleh kaya 500.000 itu adem yang 500, Pak. Betul itu. Karena apa? Ketika saya merasakan hasil badingan makelar itu, ya kemeng sing nuku motor kemeng wis marem apa urung ya, berisiko apa tidak. Tapi kalau petani tidak. Pak tani itu yang penting yang ditanam itu lemu, buahnya baik, hasilnya banyak, luar biasa bangga. Tentang harga itu pasar yang menentukan. Ini Pak Bu Hanifah ini Bapak kagungnya tani top ini. Makanya saya itu berdoa, Bu. Kadang-kala saya itu bertentangan dengan yang namanya regulasi pemerintah itu kan mengandalkan investor. Justru kalau saya kebalikannya. Semakin banyak investor menguasai wilayah kita sama saja dengan negara kita itu disuruh menguasai mereka. Makanya anak-anak panjenengan, kalau saya didik aja anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Tidak usah jaga nih, bekerja harus kepada orang-orang yang punya bermodal itu. Karena gak berkembang, Bu, tidak berkembang. Ini saya bukan melarang panjenengan, tetapi monggo yang bekerja di guru, anak kita dipersiapkan untuk kemandiriannya. Baik anak sendiri maupun muridnya. Makanya visi misi di sekolah itu saya tekankan, ojo lali, jangan sampai visi misi panjenengan itu tidak nyenggol terkait dengan skill, keterampilan, inovatif. Karena apa? Itu kuncinya mereka nanti anak-anak kita itu kalau sudah cerdas dan dia punya skill, punya keterampilan, itulah nanti yang akan dibawa hidup di dalam tengah masyarakat. Namun jangan lupa setelah itu mental keagamaannya harus diperkuat. Ini aum-aum bapak-bapak, ibu-ibu nanti matur pada kepala sekolahnya. Jadi kalau membuat visi dan misi, jangan lupa satu, kecerdasan, keilmuannya. Kedua, keterampilannya, skillnya, entah dengan istilah apa. Sekolah itu kok tren, kadang-kadang membuat visi itu dengan istilah-istilah yang menarik. Kecerdasannya, keterampilannya, inovasinya, dan yang harus menguatkan
itu terciptanya manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Karena apa? Kita adalah lembaga pendidikan yang diwarnai dengan keislaman, dengan agama Islam. Sudah kuncinya itu. Jadi nanti ketika anak-anak itu lulus dari sekolahan panjenengan, paling tidak dia sudah punya bekal, secara keagamaan ada, secara keterampilan ada, kecerdasannya ada. Ini nanti lewat Pak Marsudi, kami juga pengen Pak Marsudi tentang visi misi sekolahan itu memang perlu perlu ditata lagi. Kadang-kala visi misinya itu gelambiar ke sana kemari sehingga tidak fokus untuk menangani apa yang harus dicapai oleh sekolah itu. Ngaten. Oke, Bapak Ibu nggih, yang dari TK ini semuanya ada nggih, satu kabupaten. Termasuk Lengkong ya ada. Wadah, mereka gak roh aku. Ya, gak roh emang. Kalau di Lengkong ini, visinya apa? Lali enggak visinya? Ini nggih. Bisa tambah sedikit terkait dengan tadi Bapak Ibu nggih. Jadi saya tegaskan juga karena kami yang membidangi di bidang pendidikan juga, nanti teman-teman yang ada di AUM, Bu Bapak Guru yang sekarang ada di sini terkait dengan pembekalan pada anak-anak, siapkan anak-anak itu benar-benar terdidik menjadi orang-orang yang berkarakter, punya ciri 3 tadi, cerdas, terampil dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, saya tambah sedikit untuk melengkapi ayat yang kedua tadi. Setelah kita mengeluarkan infak, diteruskan dengan supaya kita menjadi penghuni surga. Yang berikutnya kita harus pandai-pandai untuk mengendalikan emosi, ojo serengenan. Apalagi seorang guru itu kalau marah gampang serengen. Muridnya wedi. Muridnya nek disiplin, disiplinnya palsu. Wedine nek enek gurune tok, nek gak enek gurune sak geleme dhewe. Nah, itu jangan. Caranya gimana, Bu? Yo, kita harus belajar paling tidak mengendalikan marah itu. Marah itu enggak baik. Wong orang marah wis gak apik kok, apa maneh marah. Itu orang marah. Jadi bisa mengendalikan marah. Dan berikutnya kalau sudah pandai mengendalikan marah itu diikuti dengan sifat yang berikutnya itu mudah memaafkan kepada yang lain. Kadang-kadang gini Bu, wong ini wis kadung loro ati, tapi memaafkannya buat. Padahal orang memaafkan itu luar biasa pahalanya. Nek model kula nggih, model kula. Model Pak Milan ku lucu. Sampai nyerengani aku padha karo nyerengani barang sing ora urip, Bang. Karena gini, Bu. Saya daripada panjenengan gunem, wong Jawa digunem nggih, Pak. Dirasani, gibah gak boleh. Mending saya itu jak ngomong depan-depan. Ketika gini, yang menjadi kepala sekarang, wis kepala dhisik. Kepala sekolah, baik TK, SD, SMA, dan seterusnya. Biasakan pada anak buah ketika rapat itu, jelaskan apa adanya. Bapak Ibu, kalau ada sesuatu, sebaiknya panjenengan utarakan pada rapat ini. Maunya apa panjenengan silahkan, saya tidak akan melarang. Wong rapat itu nek didendeni Bu, jadi kepala sekolah aja kereng-kereng. Aja kereng-kereng. Wah anak buah iku nek jenengan gak mlebu malah seneng. Indonesia Raya merdeka. Iya. Tapi nek kepala sekolahnya itu enjoy. Bah itu ada kepala sekolah dan tidak ada kepala usaha, kegiatan tetap berjalan. Karena apa? Sudah terlatih. Ketika panjenengan menghimpun di sekolah sudah tertata. Makanya kalau rapat utarakan. Sesuatu yang kiranya menjadi ganjalan di sekolah itu jangan digegem. Nanti kalau dindem nek bledes bahaya.
Terutama kalau di tingkat SMP, SMA. Kalau di TK itu gampang. Wong guru TK ini gampang dipidui. Oke, wong dhek yang melidui TK, anak-anak itu. Anak-anak kapan jak nyanyi wis dibujuki sekali. Tetapi kalau yang di tingkat SMP ke atas itu sudah mulai ada hal yang kadang-kadang kurang terbuka. Nah, itu kuncinya itu tadi, kesabaran itu tadi. Kesabaran, dan ketika terjadi sesuatu yang kurang pas segera diselesaikan. Kalau toh ada yang salah segera dimaafkan. Itu selesai. Sehingga sekolah itu selalu kondusif. Enek kepala sekolah dan tidak ada kepala usaha yang itu sama, tetap jalan kegiatannya. Jadi aja serenganan, sing sabar, memaafkan, gitu. Ini semuanya adalah perilaku yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di Islam itu tidak boleh, Bu, kita itu menjadi orang pemarah, tidak boleh. Kalau toh ada sesuatu harus diselesaikan dengan akal sehat, istilah sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi karena ini tidak lepas dari kegiatan pendidikan, ini sudah hampir selesai tahun ajaran 2023-24. Sebentar lagi panjenengan harus berebut murid untuk mengisi tahun ajaran 2024-2025. Harapan saya, panjenengan kalau PPDB tidak harus menunggu bulan ini. PPDB lakukan sepanjang tahun, sepanjang hari, terus. Karena sekolah kita, sekolah swasta, tidak terbatas oleh waktu. Beda dengan sekolah negeri, biasanya ada komando. Tanggal ini, bulan ini baru boleh menerima murid baru. Jadi saya doakan panjenengan mulai dari PAUD, TK, mendapat siswa yang banyak, sehingga nanti otomatis akan berpengaruh kepada pengembangan lazismu, Pak Mijan. Nanti kembangkan dari aum-aum itu, dan kami nanti akan segera juga untuk membuat dengan Pak Marsudi lewat Dikdasmennya, bagaimana sekolahan kita itu supaya semakin bergairah. Walaupun sekarang persaingan semakin ketat, tapi kita harus tetap bergembira, bersikap dengan cerdas untuk mencari solusi supaya kita tetap mampu bersaing. Itu harapan kami. Oke. Akhirnya itu nanti sampai jam berapa Pak? Selesai nggih? Hari ini saya mohon maaf, besok itu hari Kamis Pak nggih. Besok itu hari Kamis sudah malam 26. Dan harapan kami nanti dari sekolah-sekolah itu setelah hari puasa, itu puasa masih ada masuk Pak ya? Masih ada hari masuk kalendernya? Masih ya? Masih. Ini PPDB panjenengan kami begini. Tadi malam punya angan-angan gini Pak Marsudi, monggo digerakkan. Sekolahan yang berdekatan, tolong untuk berkolaborasi. Ini contoh nggih, kula rada repot. Dengan SMK 3 ini berdekatan dengan SMK 1. Kalau mencari murid, ya kita harus sinergi. Terus Gundang gimana kabarnya? Saya juga pengen tahu Gundang. Pak Marsudi ini izinnya masih ya? Masih. Cuma teman Gundang, monggo semuanya yang ada di sini, kalau yang berdekatan dengan Gundang, kalau punya tamatan MI atau SD yang pengen ke SMP, mbok iyo Gundang diwangi. Oke? Ngaten nggih? Kasihan Bu, kasihan Pak. Ini tak singgung sekalian. Supaya ini mumpung ketemu teman-teman guru, itu ada PCM Gundang itu, Mas Sopowi,
Mas Marwanto nggih. Tolong nanti ngundang digerakkan, dan di sana maunya akan dibuka SMK 3, tetapi sampai saat ini masih belum terwujud dan kami belum koordinasi lagi Pak Masudin nanti bagaimana langkah berikutnya supaya sekolahan yang ada dimiliki oleh Muhammadiyah tetap ada. Jangan sampai ditutup. Sampai sudah tutup. Ya inilah manfaatnya kita ketemu, insya Allah informasi bisa nyambung. Jadi nanti PPDB yang akan datang 2024-2025, mari kita sinergi saling membantu yang berdekatan supaya nanti sekolah-sekolah kita itu bisa makmur semua, makmur. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan, ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu terbimbing atau dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus dan benar. Itu harapan kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan sekali lagi panjenengan semuanya selalu sehat, dimudahkan rezekinya, semakin ikhlas bekerja di perserikatan. Ngaten nggih. Kalau punya dulur, punya anak, sekolahkan di sekolahnya Muhammadiyah atau Aisyah. Oke? Nggih lo ya. Siap lo ya. Kalau siapa nanti yang menghidupkan Muhammadiyah kalau bukan kita semuanya, oke? Oke. Ini sudah insya Allah ini Bu, ini insya Allah sudah saya beri contoh. Anak saya tiga-tiganya itu di Muhammadiyah semua sampai perguruan tinggi. Yang tiga anak saya itu semuanya di Unmuh Malang. Oke. Enggak, kalau kita enggak yang menghidupi siapa lagi? Ngaten. Yakin, ngaten nggih? Ini permintaan Pak Milan. Mudah-mudahan panjenengan ikhlas untuk menyerahkan semuanya kepada Muhammadiyah atau Aisyah. Nggih. Itu kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni pemberian souvenir rendangu kepada yang saya sebutkan harap maju ke depan. Yang pertama yakni pimpinan daerah Majelis Pendidikan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, pimpinan daerah Aisyah Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah Kabupaten Nganjuk, Kepala Sekolah TPA Aisyah Kabupaten Nganjuk, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Nganjuk serta pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk. Monggo silahkan ke depan Bapak Ibu ataupun yang mewakili. Bersama
Selanjutnya yakni pemberian piagam penghargaan kepada TPA Aisyah Kabupaten Nganjuk selaku sponsor filantropi kepada Bu Yiyin Gusmesih dimohon ke depan dan kepada Bapak Suliono dimohon memberikan piagam. Kerelaan hati untuk berbagi, mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan Acara berikutnya yakni pemberian kado Ramadan Peduli Guru tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi yang akan disampaikan secara simbolik kepada Ibu Setiawati, Ibu Dwi Nur Cahyanti perwakilan dari ABA 3, kemudian Ibu Marfuatin Yulisiam perwakilan dari ABA 4, kemudian Ibu Sri Wahyuni perwakilan dari ABA Bagor, serta Ibu Senda Nur Yuliana perwakilan dari KB Aisyah 2 Baron. Kepada yang saya panggil dimohon untuk ke depan. Monggo ibu-ibu silakan ke depan. Kepada Bapak Sumilan dimohon untuk menyampaikan kepada para ibu guru bingkisan Ramadannya. Agak ke tengah ibu nggih? Berganti untuk Ibu Pimpinan Daerah Aisyah. Kemudian perwakilan dari Majelis Pendidikan dan Menengah dari Muhammadiyah kepada Bapak Marsudi dipersilahkan. Selanjutnya perwakilan dari Pimpinan Daerah Aisyah Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah untuk memberikan bingkisan kepada guru. Selanjutnya kepada Kepala TPA Aisyah Kabupaten Nganjuk kepada Bu Yiyin dimohon untuk memberikan bingkisan. Semoga kado Ramadan Peduli Guru ini membawa keberkahan bagi semua guru, baik di AUM Aisyah maupun Muhammadiyah semuanya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian.
Acara selanjutnya yakni adalah doa, di mana doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Mas Bukin. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, tadi saya juga disambat oleh Mas Amar dadak tadi. Loh Mas Amar, apa nggak ada yang lain? Yang jelas kalau kita mengaku warga Muhammadiyah, setiap saat dibutuhkan itu harus siap. Begitu nggih? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua Dikdaksmen, dan tentunya Bapak-Bapak Lajismu beserta staf, dan tentunya Bapak Ibu semuanya, peserta yang saat ini hadir tanpa kurang suatu apapun, yang saat ini program Lajismu mengadakan penyaluran program Kado Ramadan Peduli Guru. Marilah acara ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdas syakirin hamda yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan hukum kami ya Allah jika kami lalai dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sekiranya kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Ya Allah, jangan Kau beri beban yang berat kepada kami seperti orang-orang sebelum kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir selalu mengganggu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah saudara kami, lembaga kami Lajismu yang sangat istimewa ini dalam menggerakkan program-programnya ya Allah. Berilah kelancaran ya Allah, dari manapun sampai kapanpun Tuhan berjaya untuk memberikan keberuntungan, keutamaan kepada umat-umatnya ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah dalam menjalankan program-programnya ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Mudah-mudahan semua saudara-saudara semuanya
yang mau menyisihkan hartanya untuk memberikan sumbangan kepada Lazismu Kabupaten Nganjuk menjadi jaya, menjadi hidup yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat suci kita buka kunci kerelaan hati untuk berbagi, mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima. Seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah, serta sedekah. Bersama Oke, persiapan. Gayang nggih. 1, 2, 3. Cheese. Sate. Gulai. Lazismu. Wah, yang belakang yang nampak keren nih. Baik, sudahkah Mas? Terima kasih. Baiklah. Sekali lagi Bu ya, sekali lagi. Sekali Video, lagi. nggih, video nanti kalau saya bilang Lazismu, jenengan sama bilang memberi untuk negeri, ngoten nggih. Oke, nanti saya bilang Lazismu memberi untuk negeri. Begitu nggih? Siap? Lazismu memberi untuk negeri. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Baiklah, tak terasa akhirnya acara demi acara kita lalui bersama. Sampailah kita di penghujung acara di hari nan suci ini. Perkenankanlah saya undur diri dan mohon maaf apabila ada hilaf kata. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan khafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya insyaallah di Ramadan depan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.